미션 let's go 저 건물을 찾으러 Hello dear friends. Namaku Asaulia Nuril Najla dari Prodi Bimbingan Konseling Islam, ingin menampilkan video bimbingan konseling individual untuk memenuhi UAS TKK. Simak video berikutnya. Namanya Aca. Dia adalah seorang mahasiswa semester 3 yang merasa mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan jurusan yang saat ini dia ambil. Ia memilih jurusan tersebut atas saran orang tua yang meyakini bahwa bidang tersebut memiliki prospek karir yang baik. Namun, selama menjalani perkuliahan, Aca merasa jurusan tersebut tidak sesuai dengan minat dan bakat pribadinya. Ia mengungkapkan bahwa materi yang dipelajari terasa sulit untuk dipahami, dan ia tidak dapat menikmati proses belajar. Situasi ini menyebabkan Aca kehilangan semangat, merasa tertekan, dan kerap membandingkan dirinya dengan teman-teman lain yang tampak lebih menikmati jurusannya. Hal ini juga memengaruhi rasa percaya dirinya, sehingga Aca merasa seolah menjalani hari-hari tanpa tujuan yang jelas. Selamat pagi Aca. Gimana perjalanan menuju ke sini? Apakah lancar? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar ya. Gimana kabarnya Aca? Baik. Alhamdulillah juga ya. Jauh nggak nih kebetulan dari sini? Enggak kok. Enggak ya. Saya mau izin bertanya nih ya Kak Aca, pernah melakukan konseling sebelumnya? Tidak pernah ya. Jadi ini pertama kalinya Kak Aca konseling. Dan alhamdulillah terima kasih banyak Kak Aca sudah percaya kepada saya dan mau datang ke sini. Karena Kak Aca baru awal konseling ya, baru pertama kali, jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang konseling individual. Konseling individual ini adalah sebuah layanan Kak Aca yang diberikan oleh profesional, saya sendiri yaitu konselor, kepada kliennya yaitu konseli Kak Aca sendiri. Nah, sebelum kita memulai konseling pada hari ini, saya akan menjelaskan 5 asas yang harus kita sepakati. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Jadi saya sebagai konselor sudah disumpah untuk menjaga kerahasiaan data-data Kak Aca dan cerita-cerita Kak Aca yang diberikan kepada saya. Jadi saya mohon untuk Kak Aca juga percaya kepada saya. Apakah Kak Aca bersedia? Bersedia. Oke. Terus ada asas kesukarelaan. Di asas kesukarelaan ini, saya sudah sukarela untuk membantu Kak Aca pada hari ini, dan saya harap Kak Aca juga bersedia bersukarela untuk memberitahu hal-hal atau cerita kepada saya. Apakah Kak Aca sukarela? Sukarela. Oke, yang selanjutnya ada asas keterbukaan. Karena adanya kepercayaan, kesukarelaan, saya berharap Kak Aca dapat sepenuhnya sukarela dan terbuka terhadap semua cerita-cerita Kak Aca tanpa ditutup-tutupi. Apakah Kak Aca bersedia? Bersedia. Selanjutnya ada asas kekinian. Kita akan fokus kepada apa yang Kak Aca rasakan pada saat ini juga, sekarang, dan yang akan berdampak kepada masa depan Kak Aca. Jadi kalau ada cerita atau unek-unek Kak Aca yang di masa lampau masih mengganjal di hati Kak Aca pada hari ini, itu boleh diceritakan. Selanjutnya ada asas kemandirian.
Jadi semua keputusan ini ada di tangan Kak Aca. Saya sebagai konselor hanya bisa membantu Kak Aca menemukan pilihan atau jalan keluar yang tepat bagi Kak Aca. Tapi semua keputusan itu ada di tangan Kak Aca. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan Kak Aca? Tidak ada. Tidak ada ya. Jika ingin ada yang diceritakan atau didiskusikan, Kak Aca boleh mulai sekarang. Saya merasa saya pilih jurusan sekarang. Sudah semester 3, tapi saya tidak merasa cocok dan jadi kehilangan semangat untuk belajar. Oh, jadi Kak Aca kehilangan semangat untuk belajar karena salah dari jurusan ya. Terima kasih sebelumnya Kak Aca sudah berbagi ceritanya. Di sini saya akan mendengarkan semua keluh kesah Kak Aca. Kita coba sama-sama untuk cari jalan keluarnya ya. Boleh diceritakan lebih lanjut gimana perasaan Kak Aca pada saat ini? Awalnya saya pilih jurusan ini karena saran orang tua. Mereka bilang ini prospeknya bagus, tapi semakin lama saya belajar, saya merasa sulit memahami materi dan saya tidak menikmati prosesnya. Rasanya seperti hanya menjalani hari-hari tanpa tujuan. Saya juga sering merasa stres dan tidak percaya diri dibandingkan teman-teman yang kelihatannya lebih menikmati. Oke, apa yang membuat Aca ini merasa jurusan ini nggak cocok sama Kak Aca? Awalnya saya ikut saran orang tua. Saya pikir bisa menyukainya, tapi semakin lama saya merasa pelajarannya terlalu berat dan tidak sesuai dengan minat saya. Kalau begitu, apa yang Kak Aca rasakan di saat pada situasi ini? Saya merasa tertekan, tugas-tugas menumpuk, tapi saya tidak punya motivasi untuk menyelesaikan. Kalau boleh tahu, Kak Aca sebenarnya apa tujuan atau minat Kak Aca? Saya lebih suka hal-hal yang kreatif seperti desain atau seni. Tapi jurusan saya sekarang sangat berbanding terbalik dengan apa yang saya nikmati. Iya, Minati. saya sebenarnya bisa memahami keluhan Kak Aca, apa yang Kak Aca rasakan. Soalnya saya pernah ada di posisi itu juga. Jadi terima kasih banyak Kak Aca. Betapa sulitnya ini kamu sudah berusaha semampu kamu sampai semester 3 ini ya Kak Aca. Iya. Itu sangat berarti. Meskipun kamu ngerasa salah jurusan, ini juga bisa menjadi kesempatan untuk belajar tentang diri kamu sendiri. Misalnya kamu sekarang jadi tahu apa yang kamu minati ya. Iya. Iya. Menurut kamu apa aja tindakan nih yang bisa kamu lakuin kira-kira ya saat menghadapi situasi ini? Saya bisa coba membicarakan ini dengan orang tua atau mencari cara untuk pindah jurusan. Itu ide yang sangat bagus Kak Aca. Komunikasi itu sangat penting ya untuk mencapai solusi dan di situasi ini. Jadi selanjutnya, menurut kamu apa aja tindakan yang bisa kamu lakukan saat menghadapi komunikasi kepada orang tua? Lebih lega, saya merasa ada harapan dan tahu harus mulai dari mana. Iya, saya merasa senang. Jadi Kak Aca bisa dengan komunikasi ini Kak Aca juga bisa memperbaiki hubungan komunikasi Kak Aca dengan orang tuanya menjadi lebih baik. Selanjutnya
Apa ada unek-unek lain gitu yang Kak Aca mau sampaikan kepada saya? Tidak ada Bu, buat sekarang cuma itu yang paling saya pikirkan. Oke, baik. Jadi dari sesi konseling ini saya bisa mengambil kesimpulan bahwa Aca ini merasa salah memilih jurusan karena awalnya mengikuti orang tua, betul? Iya, Iya, tetapi ternyata tidak sesuai dengan minat dan tujuan Kak Aca. Hal ini membuat Kak Aca kesulitan memahami materi, kehilangan motivasi, dan merasa tertekan. Namun saya senang sekali karena Kak Aca ini sudah mulai mendapatkan gambaran atau langkah-langkah yang akan Kak Aca ambil, seperti apa tadi? Membicarakan kepada orang tua ya. iya. Ya, itu sangat bagus sekali. Ini adalah langkah awal yang sangat baik, dan saya akan mendukung Kak Aca jika ada hal-hal yang ingin didiskusikan kembali. Terima kasih sudah mempercayai saya sebagai konselor pertamanya Kak Aca. Berikutnya saya akan memantau perkembangan Kak Aca untuk beberapa bulan ke depan. Terus kita akan bertemu kembali di jadwal yang telah ditentukan. Terima kasih banyak Kak Aca. Sama-sama. Dalam sesi konseling tadi, Aca menyatakan bahwa minat utamanya berada di bidang kreatif, seperti desain dan seni, yang sangat bertolak belakang dengan jurusannya saat ini. Ia merasa bahwa bidang tersebut lebih sesuai dengan passionnya, sehingga ia mempertimbangkan untuk mencari cara agar dapat beralih ke bidang yang lebih relevan dengan minatnya. Meskipun merasa tertekan, Aca menunjukkan kesediaan untuk mencari solusi, seperti berbicara dengan orang tua dan mencari tahu prosedur pindah jurusan. Dengan bimbingan dari konselor, Aca merasa lebih lega dan optimis karena mulai mendapatkan arah untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam menghadapi situasi ini. Aca menunjukkan kesadaran akan pentingnya memilih jurusan pendidikan yang sesuai dengan minat dan bakatnya, serta keberanian untuk mengevaluasi kembali keputusannya. Dengan dukungan yang berkelanjutan, diharapkan Aca dapat menemukan jalur pendidikan yang sesuai dan membantunya meraih potensi terbaik.